وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Dijelaskan para ulama, kita itu ketika ingin mendapatkan ilmu, kita harus meniatkan ikhlas, ya. Ikhlas itu bukan sekedar teori. Ikhlas itu harus terdiri dari 4 rukun. Rukun yang pertama, kita harus meniatkan mengangkat kejahilan pada diri kita, karena ini adalah sesuatu yang bermanfaat, maka kita harus bersemangat untuk meniatkan mengangkat kejahilan dari diri kita. Yang kedua adalah mengangkat kejahilan untuk orang lain, karena kewajiban kita adalah bayanul haq, menjelaskan kebenaran kepada siapapun yang kita temui, yang kita sanggup. Yang ketiga adalah kita itu berusaha untuk bersemangat, ya, untuk bersemangat mendapatkan hal yang bermanfaat, ya, untuk diri kita, murojaah, persiapan, kemudian fokus, serius, ya, dicatat, ya, itu tanda dia ikhlas. Murojaah dia tanda dia ikhlas, persiapan dia tanda dia ikhlas. Ya, yang terakhir adalah beramal sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari ilmu. Kalau salah satu ini tidak ada, itu tanda tidak ikhlas dia. Satu ini tidak ada, tanda dia tidak ikhlas. Berarti antum perhatikan diri antum itu ketika belajar. Perhatikan niatnya antum ketika antum belajar. Apa niatnya antum? Oh, saya ingin nambah banyak-banyakan ilmu, banyak-banyakan hafalan. Apa tujuan banyak-banyak hafalan? Biar disebut hafid saya itu. Anda ikhlas berarti. Ya, biar saya itu nilai tertinggi. Anda ikhlas berarti. Biar saya itu nanti bisa dipanggil sana sini. Anda ikhlas berarti dia. Ya, niatkan mengangkat kejahilan untuk diri, untuk orang lain, kemudian kita bersemangat terhadap apa yang bermanfaat dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Kalau tersusun niat kita itu dengan 4 rukun ini, berarti itu tanda kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keikhlasan ini nanti buahnya apa? Diberikan kita pemahaman, dibukakan pemahaman, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik bin Dinar mengatakan, "Man arada an yaftaha alaihi aina qalbihi", ya. Barang siapa yang dia ingin, dalam riwayat yang lain, man ahabba, siapa yang dia suka, dibuka pintu atau mata hatinya, ya. Mata hati itu bukan dia bisa melihat monster, bisa melihat gentayangan, enggak. Bukan jadi punya indera keenam, ya. Mata hati itu artinya apa? Pintu hatinya dibuka, mata hatinya dibuka, dia bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dia bisa membedakan al-haq dan batil, ya. Maka apa? Maka kata beliau, apa yang dilakukan? Falyakun amaluhu fis sirri aksar, ya, hendaknya amalan yang dia sir, tidak nampak, itu lebih banyak, ya, min amalihi al-alaniyah, dibandingkan amalannya yang nampak, ya. Amalan yang sir, amalan yang kita tidak seorang pun mengetahuinya kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus lebih banyak, kata beliau, dibandingkan amalan zahir. Amalan zahir kita bisa semua sholat, dilihat orang bisa. Sholat sunnah semuanya bisa. 3 puasa semuanya bisa. Baca Al-Quran semuanya bisa. Tapi tatkala kita sendiri, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, bisa tidak kita itu betul-betul beramal karena Allah tanpa seorang pun mengetahuinya? Nah, itu diuji, berat di situ. Ya. Tatkala kita pulang sendiri, bisa tidak kita menjaga hak Allah? Bisa tidak kita istiqamah, ya. Nah, kalau kita belum bisa itu, jangan harap mau dibukakan pintu seperti ini, dibukakan mata hati kita, dibukakan ilmu yang betul-betul ilmu yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Jangan harap kita, itu mimpi siang bolong kita. Capek-capek saja kita itu menghafal, belajar, murojaah, capek kita. Karena apa? Karena tidak dibukakan Allah, ya. Kita cuma tahu zahir-zahirnya saja, ya. Nanti ketika kita tahu, setelah itu nanti akan kelihatan ilmunya berkah atau tidak. Melihat kepada hati orang ini, hati hamba ini, cocok tidak dia diberikan ilmu atau tidak. Allah tidak memberikan sembarang ilmu kepada sembarang orang, tidak, ya.
Tidak. Maka kata beliau, li'anna amal sir, karena amalan sir, amalan yang dia tidak diketahui orang, rahasia, hanya dia dan Allah tahu, itu adalah manba'ul ikhlas, yaitu adalah sumber keikhlasan. Kalau orang sudah ikhlas, maka dia akan diberikan cahaya, diberikan tunjuk cahaya. Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukullah, ya. Bertakwa kalian kepada Allah. Kalau sudah takwa, apa balasan Allah? Wa yu'allimukumullah. Allah yang akan menta'lim kalian, mengajarkan kalian yang bermanfaat untuk kalian. Maka ini harus kalian pahami. Karena kita tidak bisa kita itu hanya mengetahui fikih saja kita tahu, akidah tidak paham. Akidah harus kita pahami. Kita bisa bahasa Arab, tidak bisa tentang masalah bagaimana kajian memahami hadis, bagian kajian memahami akidah, memahami fikih. Harus kita ada yang kita tahu, meskipun tidak kita pendalaman, harus kita tahu. Bisa ini, bisa itu. Nah, itu semua kan membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran, membutuhkan kecerdasan, membutuhkan kesungguhan. Kalau kita tidak diberi taufik Allah Subhanahu wa taala, sudah sendas itu. Habis itu sudah selesai, habis belajar bahasa Arab, tidak ada keinginan membaca kitab. Ya, belajar bahasa Arab 1 tahun bahkan 2 tahun, setelahnya apa? Setelahnya sudah malas, baca kitab tidak ada, mutolaah tidak ada, tidak diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala dia. Maka rugi yang seperti ini, ya. Jadi jalan menuntut ilmu itu tidak mudah. Jangan antum melihat, Masya Allah itu masyayikh seperti itu ilmunya, Masya Allah ada ustaz-ustaz seperti itu ilmunya. Itu prosesnya luar biasa dia, ya, prosesnya luar biasa. Bukan hanya sekedar belajar tiba-tiba dapat gelar jadi orang berilmu. Tidak, prosesnya itu yang luar biasa. Jangan melihat hasil saja, ya. Jangan melihat hasil saja, prosesnya yang berat. Maka itu yang anda nasihatkan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Syekh rahimahullahu taala atau hafizahullah taala mengatakan, wa hadza min ahammi dawafi'il bahthi kama anna hunaka dawafi'u ukhra li ikhraj hadzal bahthi tatamathalu fi ma yali. Secara umum, hal yang membuat beliau itu menulis kitab ini itu ada beberapa perkara. Kenapa saya tulis ini kitab Insaf Ahli Sunnah? Kata beliau, alasannya iftiqadul adli wal insafi fin nazar ilal mukhalifin. Ya, karena hilangnya sudah sikap adil dan sikap insaf, sikap pertengahan. Ya. Sikap pertengahan fin nazar ilal mukhalifin, dalam memandang orang-orang yang berbeda pandang dengan dia. Wa fil hukmi alaihim, begitu juga menghukumi mereka. Ya. Dan ittiba'il hawa wat ta'assub, dan sudah wattiba'ul hawa wat ta'assubi, dan sudah mulai mengikuti hawa nafsu dan fanatisme buta. Maka hilangnya rasa adil, sikap pertengahan ketika melihat orang yang berbeda pandang dengan kita, berbeda guru dengan kita, berbeda mazhab dengan kita, berbeda pembahasan-pembahasan yang banyak dan kita, maka sudah banyak hilang 2 sikap yang paling utama, yaitu adil. Ya, adil dan insaf. Ya. Adil itu adalah wad'u syai'in fi mahallihi laiq, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak, itu adil. Itu adil. Ada anak SD dengan anak SMA. Anak SD marah-marah, kenapa saya dikasih 10.000, yang kakak saya yang SMA itu 20.000. Tidak adil bapak saya ini. Tidak adil. Betul itu ucapan itu? Ya, salah. Kenapa? Karena adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak. Anak SD layak 10.000, anak SMA layak 20.000. Kalau dia sama 20.000, ini tidak adil namanya. Ini tidak adil namanya. Ya. Maka apa, kita harus berusaha adil, menempatkan segala sesuatu ketika berbeda dengan orang lain. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita katakan, si fulan itu bermadhab A, madhab B, pendapat yang dia pegang pendapat ulama ini. Ya sudah, kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Bahwasanya itu amalannya dia, itu pilihannya dia, ini pilihan saya. Ya, saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak terpelajar kepada dia, dia pun harus seperti itu. Saya tidak wala wal bara, dia pun seperti itu. Itu adil. Ya, itu adil. Ya. Bentuk tidak adil bagaimana? Kita katakan pendapat antum lemah. Pendapat antum ini pendapat yang tidak memiliki hujah sama sekali.
Ya, antum harus ikut saya. Itu tidak adil namanya. Ya. Kenapa? Karena dia akan mengatakan yang sama dengan kita. Dia akan mengatakan pendapat antum yang lemah, pendapat antum yang tidak bersandar. Antum yang harus ikut ke kami. Ya, Anda boleh. Yang boleh memaksa itu cuman kami, pendapat kami yang terkuat. Ya, kalian harus ikut kami. Anda adil seperti ini. Kenapa Anda membolehkan memaksa orang lain, sedangkan orang lain tidak boleh memaksa Anda? Ya. Tidak ada keadilan di situ. Maka apa? Maka berbeda seperti itu boleh. Yang penting kita bersikap insaf, bersikap adil, pertengahan. Kemudian yang kedua yang disinggung Syekh di sini adalah karena sudah mulai tidak lagi adil dalam menghukumi. Ya, tidak lagi adil dalam menghukumi. Contoh tidak adil dalam menghukumi, ini banyak sekali ini, ya, banyak sekali. Ketika pembahasan tersebut sesuai dengan apa yang dia yakini, apa yang diyakini oleh kelompok dia atau madhab dia atau semisalnya, dia terima, ya, dia terima. Tetapi kalau berselisih atau berbeda, dia tidak terima, ya, tidak terima. Ya. Kita katakan bahwasanya yang dilihat itu adalah isinya, ya, isinya. Kalau selagi bersumber dari pendalilan yang sahih, kemudian ada ulamanya yang memang berkata itu, yang menjelaskan pendapat itu, maka kita katakan itu adalah pendapat yang mu'tabar, pendapat yang dianggap diakui. Bukan jadikan patokan adalah pendapat kelompok kita, pendapat madhab kita. Pokoknya kalau sama iya, kalau beda enggak. Ya, itu namanya menjadikan pendapat kelompok sebagai hujjah dalam beragama, pendapat mazhab sebagai timbangan dalam kebenaran. Ya. Mana berarti kitab dan sunnah ala fahmi salaf? Ya, kitab dan sunnah dan pemahaman salaf itu cuma slogan jadinya. Maka apa itu? Sesuatu yang tidak adil, menghukumi orang lain sesuai dengan apa yang berada pada kelompok dia, pada mazhab dia. Kalau sesuai kita kawan, kalau berbeda kita lawan. Ini sesuatu yang tidak memiliki hujjah, tidak memiliki burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittiba'ul hawa wa ta'assub, mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu. Ketika dia sudah menjelaskan bahwasanya pendapat ini adalah kuat, dia tidak menjelaskan kepada murid-muridnya ada pendapat lain di situ yang juga kuat versi ulama tersebut, versi madhab tersebut. Ya. Akhirnya karena dia sudah terlanjur menjelaskan pendapat ini kuat, pendapat lain lemah, tidak ada dalilnya atau bahkan menyimpang atau semisalnya, sehingga dia diikuti oleh hawa nafsu untuk fanatisme dengan pendapat yang dia pegang. Akhirnya dia ajarkan kepada murid-muridnya seperti itu. Jangan sampai kalian itu berubah. Namanya kunut subuh bid'ah. Sahabat mengatakan bid'ah, muhdats, ya. Jangan sampai berubah lagi. Ya, sehingga dia menafikan pendapat selainnya. Ketika dilihat ini pendapat ulama ini, dia katakan apa? Ulama bisa salah. Ulama bisa salah. Jangan pernah fanatisme dengan ulama. Ini ada ulamanya ulama sahabat. Ulamanya ulama sahabat. Kenapa kita tinggalkan pendapat dia? Ya. Mulai sudah Pak, fanatisme. Dia tidak sadar bahwasanya sahabat yang lain menyelisih sahabat itu. Sahabat yang lain juga menyelisih sahabat itu. Ya. Yang dijadikan sandaran oleh ulama lain. Ya. Dia tidak paham bahwasanya ulama lain menggunakan hadis, ya, yang memang secara ilmu riwayat bisa digunakan. Ya. Maka apa? Maka orang yang dia sudah terlanjur menafikan sesuatu, itu dia akan mengingkarinya, ya, mengingkarinya. Dikatakan dahulu man jahila syai'an adahu. Siapa yang dia jahil terhadap sesuatu, dia jahil tidak tahu terhadap sesuatu, dia akan mengingkarinya, dia akan memusuhinya. Ya, dia akan memusuhinya. Kenapa orang Kristen, ya, memusuhi Islam dengan sekuat-kuatnya? Karena dia jahil dengan kebenaran Islam. Karena umumnya mereka jahil, ya. Di kepala mereka doktrin salah, domba tersesat. Ya, kalian domba tersesat semua kalian. Ya. Mending kalau tersesatnya ke Monas, ya. Kalau ke Wamena, ya. Nah, jadi apa? Jadi karena sudah doktrin, dia mengingkari sesuatu karena jahil, ya. Aisyah duduk. Aisyah di luar aja, Nak.
Kalau mau di sini duduk. Ya. Maka apa? Maka karena sudah doktrinnya itu dia tidak mengetahui sesuatu, dia hukumi, dibangun di atas kejahilan, maka dia akan melakukan al-mu'adah, yaitu perlawanan, permusuhan. Ya. Sama di luar ahlu sunnah seperti itu juga. Ahlu bid'ah itu mengingkari ahlu sunnah, bahkan mereka sepakat, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, mereka itu sepakat ahlu sunnah itu mubtadi'ah, dia katakan. Ya. Dia sepakat itu. Karena apa? Mereka itu jahil terhadap apa itu ahlu sunnah. Ya. Apa itu ahlu sunnah? Dia jahil, sehingga melakukan mauqif, sikap seperti tadi yang anak katakan, dia mengingkari. Ya. Dan itu berlaku untuk semua lini, ya, semua bentuk orang yang mengingkari sesuatu, yang dia jahil terhadap sesuatu, kemudian bersikap di atas kejahilan, pasti dia ada terjatuh kepada kesalahan. Ya. Terkadang fatal, terkadang tidak fatal. Ya. Ta'assub, ya, fanatisme. Ini fanatisme ini sangat dibenci oleh para ulama. Ya, kita bacakan ini pendapat para ulama tentang seputar fanatisme. Berkata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagian orang itu tidak mau menerima kalau dari Ibn Taimiyah. Ya, biasanya apa? Orang-orang Asy'ariyah yang tidak insaf. Kalau insaf, bagus dia, diterimanya. Ya. Kalau tidak insaf, sudah dia pasti mengatakan, siapa itu Ibn Taimiyah? Kenapa digelar Syekhul Islam? Ya. Karena apa tadi? Ittiba'ul hawa. Karena at-ta'assub. Ya. Dua penyakit ini merusak seluruh kelompok yang ada. Seluruh kelompok yang ada terkena, terjangkit ini. Ya. Terjangkit seluruh kelompok yang ada di zaman sekarang itu. Kecuali Allah, orang-orang yang Allah rahmati. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ammat ta'assub, adapun fanatisme, li amrin minal umur, terhadap perkara apapun, bila huda minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Pokoknya tidak mau tahu, ini yang benar, saya tidak mau tahu. Ya, pendapat yang lain keliru, pokoknya saya jadi patokan itu ustadz saya, tidak ada yang lain. Ya, itu pernah ada cerita ustadz. Ustadz ini, ya kita kenal lah, hampir semuanya antum kenal lah, ustadz kita juga. Dia mau lamar akhwat. Calon mertua ini katakan, antum kenal ustadz A? Kenal. Ana mau terima antum dengan syarat, antum harus ikuti seluruh pendapat ustadz A ini. Ana mau terima antum jadi mantu dengan syarat, antum harus ikuti seluruh pendapat ustadz A ini. Ustadz ini bagus semua di pendapatnya, benar semua. Dia udah bisa bahasa Arab, bapak ini, mertua ini. Tapi dia fanatismenya luar biasa, ya. Pokoknya fanatisme tingkat tinggi, ya. Dia syaratkan kalau mau diterima, ya. Kata ustadz ini, oh enggak bisa, ya, enggak bisa. Dia ustadz, saya juga ustadz. Dia belajar, saya belajar. Dia bisa baca, saya bisa baca. Dia punya ulama, saya punya ulama, ya. Sejak kapan kita itu beragama dengan agama ustadz? Ya. Sejak kapan kita itu mengikuti agamanya ustadz? Enggak bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau begitu, saya tidak mau jadikan mantu. Siapa yang mau jadikan kamu mertua, katanya? Ya. Harus seperti itu, harus tegas kita. Agama tidak boleh dijual. Ya. Takut gara-gara apa? Gara-gara mertua, Anda ridho dan seterusnya. Takut dengan masyarakat sekitar, nanti jamaahnya lari kabur. Biar kabur, enggak apa-apa. Masih ada jin banyak. Ya. Ngapain kita itu khawatir terhadap urusan kita dengan makhluk, ya. Makhluk, ya Allah, makhluk itu tidak perlu kita risaukan, ya. Barang siapa yang cari ridho makhluk, maka Allah jadikan apa? Kepedihan di hatinya, kegundahan di hatinya, kekecewaan di hatinya, ya. Kecewa kita dan makhluk itu, ya. Makhluk itu tidak usah jadi sandaran. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya, cukup Allah bagi kita. Yang penting apa? Yang penting kita itu punya dasar, punya kejelasan, ya. Jelaskan dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan cara yang benar, ya. Kata beliau, itu adalah sesuatu fahuwa min amalil jahiliyah, itu termasuk amalannya orang-orang jahiliyah, ya, yaitu fanatisme terhadap satu perkara tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalahnya sekarang itu terjadi fanatisme ini, fanatisme tanpa sadar, ya. Di semua kelompok, ya. Nggak usah kita ini satu persatu, semuanya seperti itu. Fanatisme tanpa sadar ini menjangkiti seluruhnya sudah, ya, seluruhnya.
sebutkan ada ratusan kelompok di Indonesia ini, semuanya sama. Ya, punya apa? Fanatisme yang seperti ini yang sangat tercela. Ya. Oleh karenanya Syekhul Islam mengatakan, siapa yang dia dikaruniai insaf, menjauhi dua hal, yaitu dia tidak fanatisme dan dia tidak zalim, tidak bagi melampaui batas, maka itu tanda dia diberikan taufik yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah." Siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang seperti ini. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wa minat ta'assub ad-du'a bid'awal jahiliyah." Termasuk fanatisme adalah kita itu memanggil dengan panggilan jahiliyah. Dahulu para sahabat mengatakan, "Ya ma'syaral muhajirin." Orang-orang muhajirin panggil teman-temannya, "Wahai saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin." "Ya ma'syaral ansar." Ansar tidak mau kalah, ngomong yang sama juga, "Wahai ma'syaral ansar." Nabi SAW mengatakan, "Bid'awatil jahiliyati tad'un." Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah seperti itu kalian saling memanggil? Ya. Al-muslimun itu ikhwah, semuanya saudara kita. Tidak ada ansor, tidak ada muhajirin. Pokoknya panggil muslim. Ya, kita disatukan dengan Islam dan iman. Sudah, itu jadikan patokan. Ya, kita dipertemukan Allah dengan satu titik yang sama. Maka apa? Jangan sampai fanatisme itu menyeru dengan jahiliyah seperti itu, termasuk bagian dari fanatisme. Wa ta'azzi bi'azaihim. Ya, kemudian kita mentakziah dengan takziah jahiliyah. Kaddu'a ilal qabail, seperti doa dengan kabilah-kabilah tertentu. Misalkan mereka ada yang sakit atau meninggal, ya, kita sebutkan kabilah tertentu. Ya, kalau di sini jarang sudah, ya. Di sana banyak masih. Itu termasuk fanatisme. Ya, sebutkan ini dari kabilah ini dari kabilah itu. Ya. Jadi kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan mukmin, muslimun, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin, ikhwah. Ada punya kesalahan besar kecil, itu diislah, diperbaiki, ya, bukan dihabisi, tapi diperbaiki. Wal asabiyah laha, kemudian berfanatisme dengan panggilan-panggilan jahiliyah seperti tadi. Walil ansab, atau dengan nasab-nasab tertentu. Kalau Arab maunya dengan Arab saja, ya, yang Jawa maunya dengan Jawa saja, Madura dengan Madura saja, ya. T bilangnya, ya. Kalau dia sama-sama Madura, mau dia. Sama-sama Jawa, mau dia. Tapi kalau sudah beda, enggak. Fanatisme seperti ini. Ya. Wa mithluhu at-ta'assub lil madzahib. Sama dengan fanatisme dengan madhab. Ya, kalau sudah satu madhab, Hanafi satu, suka dia. Loyal dia. Oh, itu anggota saya, itu teman saya itu. Ya. Tapi kalau sudah beda, oh dia madhab Maliki ya. Oh, itu yang paling musuh bebuyutan kami itu kalau sudah Maliki itu. Ya, sudah kami habisi di berbagai perdebatan, di berbagai pertandingan, ya, nasional dan internasional katanya. Ya. Sama yang Hambali begitu, Syafi'i begitu, Maliki begitu, semuanya kalau fanatisme dengan madhab, maka itu semuanya masuk dalam ranah tercela, ya. Yang menjadikan wala wal bara di atas madhab tertentu, atau dia menganggap kawan dan lawan dengan madhab tertentu, itu semua termasuk dakwal jahiliyah yang kita harus bumi hanguskan itu semuanya. Wat tara'iq, dengan tariqah-tariqah, ya, ini biasanya pada madhabnya tasawuf, ya. Di tasawuf seperti itu juga mereka sama, bangga dengan tariqah ini, itu bangga dengan tariqah itu, sama mereka, terjadi persisihan di dalam tubuh mereka, saling fanatisme. Wal masyayikh, fanatisme dengan masyayikh tertentu. Ya, pokoknya saya itu maunya dengan masyayikh Yaman saja. Kalau Madinah enggak. Ya. Siapa yang bisa katakan Syekh Yaman itu masuk surga? Enggak. Enggak ada yang bisa katakan seperti itu. Mau dia dari Irian Jaya, kalau dia punya ilmu, kita katakan kita ikuti dia. Kalau dia punya petunjuk, kita ikuti dia. Ya. Mau dia syekh dari manapun, kita ikuti selagi dia berjalan di atas jalannya Ahlussunnah. Wa tafdil ba'dihha ala ba'din bil hawa wal asabiyah, mengatakan ini lebih berilmu, ini lebih bagus, dengan hawa nafsu, dengan asabiyah, yaitu fanatisme.
itu tidak boleh. Tetapi kalau membandingkan dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan bahwasanya ini memang lebih berilmu, bukan karena asabiyah, bukan karena hawa nafsu, tetapi memang menjelaskan apa adanya. Ya, menjelaskan seperti halnya para ulama dahulu menjelaskan ini thiqah, ini dhaif. Ya, seperti ini untuk bayanu ad-din, menjelaskan agama, itu dibutuhkan dan dia diperbolehkan, dilakukan oleh sebagian ulama kita. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-Laitsu afqah min Malik. Imam Laits lebih faqih dibandingkan Imam Malik, tanpa ada merendahkan, tanpa ada fanatisme, tanpa ada hawa nafsu di dalamnya. Ini diperbolehkan. Ya, sama seperti kita katakan ini ada dua dokter, yang mana yang lebih bagus? Bagus dokter A ini, karena dia lebih berilmu, dia lama belajarnya, ya dia sudah banyak pengalamannya, dia sudah ratusan pasien dia tangani. Ya. Kalau ini baru lulus kemarin, kemudian belum punya banyak pengalaman. Ya. Yang seperti ini boleh, yang seperti itu boleh. Tapi kalau fanatisme, ya, pokoknya saya mau kalau misalkan ustadz yang dia setiap kajiannya kullu bid'atin dolalah, saya suka. Ya. Kalau dia kajiannya ada membuka dengan itu kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu dolalah, sesat. Ya. Oh, kalau ada sudah ustadz seperti itu, tanda dia ahlus sunnah, itu pasti sudah bagus kajiannya itu. Ya, pasti sudah bagus kajiannya. Itu manhajnya qawi. Ya, ana pernah yang seperti yang ketemu, bukan fiksi, bukan dongeng. Betul-betul ketemu orang seperti ini. Ya, waktu itu ketemu di Tangerang. Ustadz si fulan ini masya Allah katanya, manhajnya top, hebat, luar biasa. Pokoknya dia semua dibantah, semua dihabisi. Oh, berarti Pak kalau misalkan kalau kayak ustadz begini, dia kan sering bahas pernikahan, manhajnya biasa itu ustadz. Pembahasan manhaj ndak qawi dia, ndak kokoh dia. Oh, yang ini kokoh ya. Iya, kokoh. Masya Allah. Jadi patokannya itu semakin lebih hebat dalam membantah, kuat dalam tadi. Pokoknya kullu bid'atin dolalah suka dia. Ya. Jadi sampai-sampai ada ini ya, candaan lah di kalangan teman-teman kita yang sesama alumni itu. Ya. Kan hadisnya kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Dia katakan apa? Karena teman-teman itu saking jenuhnya dengan pemahaman ini terus yang dipahami, coba dia membuka wawasan sedikit, mengkaji apa maksud hadis itu, kemudian bagaimana pendapat ulama, penerapannya dan seterusnya. Sampai mengatakan seperti ini, sebagian teman kita itu, jangan kita sedikit kullu bid'atin dolalah. Akhirnya apa? Wa kullukum finnar. Wa kullukum finnar. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ya, pokoknya karena sering mendatangkan hadis itu semua bid'ah sesat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ada slogan wa kullukum finnar. Ya. Semua kalian di neraka kecuali kalau ikut saya. Ya, kecuali kalau ikut saya. Jadi sampai seperti itu. Ya. Saking teman-teman itu sudah kehabisan ini. Ya. Sudah pernah seperti itu. Diajak diskusi itu, ya Allah, ndak nyambung, ya. Ndak nyambung. Akhirnya apa? Akhirnya tertuduh kita. Ya. Dari dulu itu kita pernah seperti itu, buat kumpulan yang teman-teman ini mau ketemu dengan para asatidzah yang ada di Madinah. Ya. Sudah kita kumpul ini, tapi kan butuh dana, dananya kendala. Ya, namanya dari Yaman itu masakin pokoknya. Kalau sudah dari Yaman itu pegang sudah kaidahnya itu, ashabul masakin, orang-orang miskin itu. Ya beda dan Madinah kan, masya Allah gajinya luar biasa, kemudian bisa jual ini jual itu, bisa main travel, banyak lah ininya. Ya. Akhirnya kita terkendala. Ya, pernah kita mau buat semacam kalau gitu kita ini aja, perwakilan dari kita dan perwakilan dari mereka kumpul, ketemu, diskusi untuk bicara masalah dakwah. Ya. Ya, kalau misalkan ketemu kan sesama orang berilmu nanti kelihatan. Ya. Itu sudah pernah ditempuh, belum tercapai sampai sekarang. Ya. Banyak ya pembahasan ta'assub. Kita cukupkan pembahasan ta'assub. Kita lanjutkan pembahasannya. Syekh di sini mengatakan di antara alasan kedua, alasan pertama tadi apa? Karena sudah hilangnya bentuk rasa adil, ya. Sikap adil dan sikap pertengahan dalam
bersikap kepada orang yang berselisih dalam menghukumi mereka maupun dalam masalah apa? Tidak ikut hawa nafsu dan tidak fanatisme, itu sudah mulai hilang. Makanya beliau buat kitab ini. Yang kedua, atau sebelumnya beliau mendatangkan qala Ibnu Abdul Hadi. Tulis ini. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Nasbur Rayah. Itu syarah hadis ya. Kitab syarah hadis. Imam Ibnu Abdul Hadi mengatakan ma tahalla talibul ilmi. Ya, tidaklah penuntut ilmu berhias dengan sesuatu bisyai'in ahsanu minal insaf wa tarkit ta'assubi. Ya. Tidaklah seorang penuntut ilmu dia berhias dengan sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik dibandingkan sikap al-insaf, sikap pertengahan, wa tarkit ta'assubi, dan meninggalkan fanatisme. Jadi kalau penuntut ilmu dia berhias dengan dua ini, yaitu dia insaf, pertengahan, dia menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Ada kesalahan mukhalif satu, dia tidak katakan dua, kesalahannya tiga, tidak dikatakan lima. Dia insaf, dia sebutkan apa? Dia sebutkan hujah mereka seperti ini. Kalau benar dia akui, kalau keliru dia perbaiki ya. Kemudian dia tidak gulu dalam mencela, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak melampaui batas, insaf itu ya. Kemudian dia mengakui kebenaran yang ada pada lawan kalau memang ada ya. Itu insaf ya. Tidak salah terus, pokoknya kalau sudah mukhalif pasti dibantah semuanya ya. Maka itu sikap insaf ya. Perhatikan ini, perhatikan. Ketika kita berbicara tentang akhta, kesalahan-kesalahan, itu ada dua kondisi. Berbicara tentang kesalahan-kesalahan itu ada dua kondisi ya. Yang pertama, kalau kesalahan tersebut sifatnya qat'i, pasti ya, kesalahan qat'i pasti, yaitu seluruh ulama mengatakan ini keliru ya. Maka bayanul khata' wajibun, menjelaskan kesalahan dalam kondisi seperti ini wajib hukumnya. Menjelaskan keadaan seperti ini wajib hukumnya ya. Tetapi apakah harus terang-terangan atau datangin dia sendiri, nah itu nanti pembahasan lain ya. Tetapi wajib pertama, wajib ya. Nanti bagaimana caranya, terang-terangan kah, di medsos kah, atau bagaimana, itu lain. Nanti pembahasannya terkait dengan rambu-rambu mengingkari mungkar ada ya. Tidak sedang kita sebutkan di sini. Kemudian kalau dia sudah pasti kesalahannya ya, dia punya kebaikan, bukankah tidak ada satupun orang yang dia punya salah semuanya tidak ada kebaikannya? Tidak ada orang seperti itu. Tidak ada orang benar semuanya tidak ada kesalahannya. Tidak ada orang seperti itu. Yaitu Nabi yang seperti itu. Dia Nabi itu maksum. Yang selainnya tidak, bisa benar, bisa salah. Tetapi menyikapi orang yang dia punya kesalahan seperti ini, yang qat'i tadi, dia punya kebaikan. Bagaimana kebaikannya ini? Boleh kita sebutkan atau kita tutupi? Ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama, kita untuk bayanul haq, menjelaskan kebenaran ya. Mentahdzir kesalahan, memperingatkan orang lain dari kesalahan khata' yang tadi qat'i ini. Maka kondisi seperti ini tidak boleh kita menyebutkan ya, kebaikan dia. Dia punya kebaikan tidak kita sebutkan karena kita sedang mentahdzir dari kesalahan sekarang. Ya, mentahdzir, memperingatkan dari kesalahan. Ya. Jadi supaya kita dapat tujuan utama agar manusia itu menjauhi dari kesalahan yang ini saja, bukan yang lain-lain, ke lain-lain nanti. Kesalahan yang ini saja. Misalnya salah dalam bab masalah surga neraka. Salah dia, kita jelaskan. Kita tidak ikut jelaskan bahwasanya, tapi dia ini orang soleh, orang baik, orang ini. Ya enggak, ketika memperingatkan kesalahan, kita cukupkan dengan kesalahan seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita tentang bayanul hal, menjelaskan keadaan orang ini, kita ditanya untuk bagaimana orang itu Ustadz, bisa tidak kita ambil ilmunya? Bagaimana Ustadz, boleh tidak kami kerjasama dengan dia? Nah di sini harus kita itu sebutkan kebaikan-kebaikannya juga. Ya, harus kita sebutkan insaf, harus kita adil.
Ya, tidak boleh kita katakan, oh dalam masalah ini dia kan mukhalif saya itu. Tidak. Ikut dengan saya aja, tidak usah dengan dia. Ya, tidak usah dengan dia. Ya. Ikut dengan saya aja. Nanti kalau ikut dengan saya nanti tak traktir, tak carikan istri. Ya. Jangan ikuti dia. Ini tidak boleh, ini tidak insaf sudah. Keluar dari insaf. Keluar jalurnya para ulama. Tapi kita jelaskan bahwasanya dia memang punya kesalahan dalam bab ini, tetapi tidak sampai mengeluarkannya dari barisan Ahlussunnah, boleh diambil ilmunya selain bab ini kalau dia belum rujuk. Ya, kalau dia belum rujuk. Dia memiliki ta'lif dalam masalah ini, ceramah dalam masalah ini bagus. Dia bisa mengajarkan ilmu A, B, C dan seterusnya. Itu kita jelaskan mahasin, kebaikan-kebaikannya. Ya. Dan ini dijelaskan para ulama kita, ya. Para ulama kita menjelaskan seperti ini. Yang banyak mentakrir ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ini sering dijelaskan oleh guru kami yaitu Syekh Abdul Hasan hafizahullah taala. Tetapi kalau kesalahannya itu bukan sesuatu yang qat'i, berarti yang jenis yang kedua ini, yang dhanni sifatnya. Bisa benar, bisa salah. Ulama berselisih. Kita katakan versi saya salah. Ya, versi mazhab kita salah itu. Tetapi bisa benar, bisa jadi dia pendapatnya benar. Tidak sesuatu yang pasti kesalahannya. Maka yang seperti ini hanya antara kita dengan dia, antara ahli ilmu saja yang berbicara, tidak diumbar di umum. Ya. Antara ahli ilmu berbicara diskusi ilmiah. Ya, atau dia kalaupun mau menjelaskan tidak boleh menjelaskan apa? Tidak boleh menjelaskan nama orang tersebut. Pendapat ini lemah berdasarkan riwayat ini. Penjelasannya seperti ini. Sisi kelemahannya. Ya, sisi kelemahannya. Menurut mazhab ini lemah itu. Ya. Hanya sebatas menjelaskan bayanu du'fi al-mukhalif. Menjelaskan kelemahan dalilnya mukhalif. Ya, dalilnya yang berbeda paham dengan dia. Itu saja. Tidak sampai mengatakan orangnya ini tidak bisa usul fikih, tidak paham dia. Ya. Orangnya ini baru belajar bahasa Arab kemarin. Nah, ini keluar sudah dari jalur insaf. Tidak insaf lagi dia itu. Ya, sudah hawa nafsu mainnya. Fanatisme yang main. Syaitan masuk. Ya, paham maksudnya? Jadi, kita harus adil. Ya. Ketika pendapat tersebut memang khata' qat'i, pasti kita wajib jelaskan. Karena apa? Dalam rangka ingkar mungkar. Ya, ingkar mungkar. Tetapi ingkar mungkarnya harus diumbar di umum atau bagaimana? Itu nanti ada tingkatan-tingkatannya. Di kitab ini nanti dijelaskan. Apakah harus diumbar? Apakah harus kita itu diam-diam atau bagaimana? Itu nanti belum. Ya. Tapi wajib hukumnya. Nanti pembahasannya bagaimana metodenya itu nanti ada penjelasannya. Ya. Tetapi kalau menyebutkan kebaikan-kebaikan itu ada dua kondisi. Kalau kita sedang mentahdzir, memperingatkan, jangan kalian ikuti pendapat yang mengatakan surga neraka itu tidak fana. Ya, surga neraka itu bisa nanti musnah. Ya, dia tidak kekal abadi. Kita ingin memperingatkan kesalahan pemahaman seperti ini. Maka tidak disebutkan kebaikan orang itu. Karena tujuannya adalah menjelaskan agar orang-orang itu menjauhi pendapat ini. Ya, kalau kita jelaskan kebaikan-kebaikannya, akhirnya nanti apa? Akhirnya nanti dia, kalau gitu saya pengen juga mengetahui bagaimana sisi pemahaman dia ini tentang terkait ini. Akhirnya orang terjatuh ke dalam kesalahan pula. Ya. Tetapi kalau kita bayanul hal, menjelaskan keadaan orang ini bagaimana, boleh diambil ilmunya tidak, boleh kita belajar dengan dia, boleh kita tidak meriwayatkan dari dia, boleh tidak kita bekerja sama dengan dia. Maka di sini harus insaf. Tidak boleh kita itu menyebutkan keburukan saja atau persisian kita dengan dia saja, kemudian kita fanatisme. Kita hendaknya adil, bersikap pertengahan. Kita sebutkan dia itu kalau punya kesalahan ini tidak mengeluarkan dari Ahlussunnah. Dia adalah termasuk orang yang dia menginginkan kebaikan, dia termasuk orang yang dia istiqamah dalam ilmu, bisa ilmu ini, bisa ilmu itu. Bisa antum belajar dari dia. Selagi masalah ini itu tidak. Masalah ini dia menyelisihi ulama. Ya, menyelisih para ulama. Ya, selagi dia belum rujuk, jangan belajar bab ini. Ya, maka yang seperti itu harus kita bedakan. Tapi kalau dhanni, kekeliruannya itu bisa jadi dia memang salah tapi ada kemungkinan benar. Maka kita jelaskan dengan menjelaskan sisi kelemahannya seperti ini, tanpa kita melampaui batas, tanpa kita menyebutkan dia itu
dia dulu itu santri yang paling sering rosib nilainya, paling rendah nilainya. Dia belajar tidak pernah tuntas. Lah ini bicara person sudah bicaranya, pribadi sudah ini, melampaui batas sudah kalau seperti itu. Ya. Maka itu tidak terpuji. Ya. Kata beliau, jadi tidak ada perhiasan yang lebih baik, lebih indah, ya, dibandingkan insaf, bersikap adil dan meninggalkan fanatisme. Ya. Dan di sini kita tidak pernah mengajarkan antum untuk bersikap melampaui batas. Tidak pernah kita mengajarkan antum itu bersikap fanatisme. Ya. Kita di sini belajar mazhab Syafi'i. Antum mau belajar mazhab Hambali silahkan, tapi di sini tidak ada yang mengajarkan itu. Ya. Cari mungkin di mana gitu kan? Di sini tidak ada. Ya. Kita untuk memudahkan, kalau kita buka mazhab Hambali, siapa yang dia bisa mengajarkan? Tidak ada. Ya. Kemudian kita tidak fanatisme artian harus mazhab Syafi'i, tidak juga. Antum mau belajar mazhab yang lain pun dibolehkan. Tetapi tempatnya ini tidak tepat karena di sini belajarnya mazhab Syafi'i. Tidak kita katakan pendapat Syafi'i itu yang kita ajarkan karena yang dia pendapat yang benar semuanya, tidak ada kesalahannya. Tidak. Ya, bisa benar, bisa salah. Yang kedua, zahiratul ikhtilaf wal iftiraq allati ittasa'at fajwatuha. Yaitu nampaknya perselisihan dan perpecahan yang sudah melebar, meluas kemana-mana permasalahannya, meluas kemana-mana rusaknya, retaknya, sehingga terjadilah masalah, turunan-turunan masalah yang banyak. Ya, dari situ Syekh menulis kitab ini agar ingin meluruskan pemahaman ahlu sunnah, pertengahannya ahlu sunnah dalam bab masalah seperti ini. Baina fasail sahwatil islamiyah, antara afiliasi-afiliasi dakwah Islamiyah, wallati tantami fi mujmaliha ila ahli sunnati wal jamaah, yang seluruhnya itu secara umum mereka menisbahkan diri kepada warisan ahlu sunnah seluruhnya. Ya. Jamaah ini, jamaah itu, secara umum mereka menisbahkan diri kepada ahlu sunnah. Dan sudah kita beri kaidah kemarin. Dulu itu pernah kita sampaikan, dikatakan ahlu sunnah itu patokannya apa? Patokannya dua. Dia meyakini ada firqah wahidah, ada satu kelompok yang dia alal haq, yaitu ahlu sunnah. Kalau dia katakan tidak ada yang benar, ahlu sunnah tidak ada, semuanya salah semuanya. Ya. Tidak ada ahlu sunnah, ahlu bid'ah salah semuanya. Maka ini berarti dia tidak meyakini ada satu firqah. Nabi SAW mengatakan illa wahidah, kecuali satu firqah, yaitu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang mengikuti jalanku dan para sahabatku, yaitu ahlu sunnah. Dia harus meyakini dulu ada satu firqah, yaitu ahlu sunnah. Dia meyakini itu. Kemudian yang kedua, dia intisab, menisbahkan diri kepada ahlu sunnah. Saya ahlu sunnah, dia katakan. Saya ahlu sunnah, saya mengikuti salaf. Maka dia dikatakan ahlu sunnah atau al-bid'ah, ahlu sunnah dia. Ahlu sunnah dia. Ya. Maka kita tidak boleh mengeluarkan dia dari barisan ahlu sunnah karena tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka, dugaan-dugaan, klaim-klaim, tidak bisa. Harus kita mengeluarkan dia dengan sesuatu yang yakin, yang yakin. Ya. Karena apa? Karena dia sudah masuk ke barisan ahlu sunnah secara yakin sudah. Sama halnya orang masuk Islam. Ya, kita ketemu di perang, kemudian musuh itu mau kita tembak sudah, dia mengucapkan syahadat, kita hukumi dia apa? Muslim atau tidak? Muslim dia. Tidak boleh kita hukumi keluar itu kecuali apa? Sesuatu yang yakin. Ya, kecuali dia katakan, ana cuma mengucapkan itu main-main, cuma bercanda, ya, sendeloh gitu kan. Ya, lari dia kabur, tembak, soal seperti itu. Ya, karena dia mengucapkan itu atau dia keluar dari Islam dengan yakin sudah. Ya, dia keluar dari Islam dengan yakin. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, ya, ketemu orang masuk masjid, lihat, isbal nih, kayaknya al-bid'ah sebelah nih, ya. Nggak ada jenggotnya, ya. Ini ahli bid'ah dari mana nih? Sidoarjo atau Madura, ya. Atau misalkan dia orang-orang fasik lah ya, dia datang pakai kalung, pakai gelang gitu, ya. Masya Allah, di ahli bid'ah ada preman juga ternyata. Nah, tidak bisa kita katakan seperti itu.
Ya, kalau begitu bid'ah semua nanti orang-orang, ya, al bid'ah semua, ke pasar semuanya. Di sana di pasar tidak ada penjual ahlu sunnah. Boleh kita tidak bermuamalah dengan penjual ahlu bid'ah? Oh, dibahas dulu Ustaz, diperinci. Kalau kita butuh boleh, kalau tidak tidak. Ya, ini ngaur nanti kemana-mana arahnya. Ya. Seperti itu kan ngaur, banyak ngaur seperti ini. Tapi alhamdulillah yang seperti ini, yang ngaur-ngaur ini sudah mulai banyak yang sadar ya, sudah mulai banyak yang sadar. Ya, alhamdulillah. Tetapi sebagian masih seperti itu, sakleknya minta ampun ya. Kita mau diskusi bingung kita mau mulai dari mana. Ya, bingung dari mana. Sama seperti dokter. Ana punya pasien dulu. Di Yaman sana kita pandai bekam dulu kita. Ya. Jadi pasien ini yang ngatur. Pasien, kamu bekamnya di sini loh katanya. Jadi kita pelongo aja melihat. Yang pasien ini siapa? Yang membekam ini siapa gitu kan? Kamu di sini. Kita sudah ini kan tidak boleh kekencangan dia karena dia merusak nanti sel-sel jaringan di bawah kulit epidermis. Jadi kurang kuat itu katanya Abdurrahman, kencangkan lagi. Oh enggak, kalau kencangkan ini tidak sesuai ilmu saya sudah. Enggak apa-apa katanya. Pokoknya itu bagus, kalau kencang semakin bagus. Tak. Kencang, tambah lagi. Iya, kurang. Jadi sekalian kita sampai mentok itu. Ya, sampai tidak bisa sudah ditarik itu keras sudah. Ya, gimana bagus? Wah, top katanya. Pokoknya ini ahli bekam yang paling hebat sudah. Ya. Ini darahnya penuh itu, penuh sampai tumpah-tumpah itu dengan ininya. Masya Allah katanya ini. Banyak sekali penyakit saya, bukan banyak katanya. Kalau mau lebih banyak bisa pakai pisau lebih banyak lagi. Ya. Kan yang seperti ini apa? Gimana kita menghadapi orang seperti ini? Kita katakan seperti ini ilmunya yang benar? Enggak. Diaturnya. Ya. Sama dengan orang seperti itu, yang dia itu saklek seperti itu, dalam manhaj pokoknya benar pendapatnya dia saja, kelompok dia saja, dan ini di setiap kelompok ada. Ya, pokoknya enggak mau tahu kalau beda dengan kelompok kami enggak, pasti batil sudah. Ya, pasti syubhat sudah. Ya sudah, kalau seperti itu ya udah, tinggalkan ya. Kasih dia permen Mentos, Hexos, sudah tinggalkan, pergi. Ya, assalamualaikum gitu kan. Karena apa? Karena tidak bisa diselesaikan perselisihan ini kecuali dengan diskusi ilmiah, diskusi terpelajar. Yang permasalahan kita itu bukan masalah perselisih, bukan masalah khilaf, enggak. Itu sudah terjadi zaman dahulu. Tetapi masalah kita itu sudah keluar dari hudud al-insaf, keluar dari batas-batas adil, bersikap terpelajar. Itu yang kita tidak ada. Ya. Makanya dulu pernah terjadi di sebagian dai, dia di depan kita itu bicarakan dai A, B, C. Kita katakan, lah kenapa antum tidak langsung nasihati dia? Kalau itu salah, itu keliru, itu mungkar, datangi dia, itu kan saudara antum, nasihati dia. Kan seperti itu manhaj Ahlussunnah. Oh Ustaz, dia susah dinasihati. Lah kenapa antum suudzon? Itu bukan manhaj Ahlussunnah, suudzon itu. Bukankah dia menginginkan kebaikan? Susah Ustaz, kita begini. Enggak, datangi dulu. Ya, husnudzon dulu, datangi, nasihati. Nanti dia terima atau tidak, biarkan, ya. Tapi enggak mau, ya, enggak mau. Dibicarakan di belakangnya. Akhirnya murid-muridnya sama, menghasilkan murid-murid yang sama. Yang dia sama-sama tidak terpelajar. Akhirnya ya seperti sekarang lah sudah. Benangnya kusut sudah. Terlanjur. Guru menularkan itu ke murid. Banyak dia. Murid nanti cerita-cerita banyak. Nah, jadinya patokan sekarang ini mayoritas Ustaz seperti ini sudah. Lah kita katakan mayoritas itu jadi patokan kapan? Mayoritas itu jadi patokan kalau mereka Pak, kalau mereka ahlul ijtihad. Kita iya. Dia akrab ila shawab, lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan kesalahan. Tetapi kalau kebanyakan orang yang tidak punya ilmu seperti ini hanya ikut-ikutan, ya, maka apa? Maka Allah mengatakan wala tuti' aktsar man fil ardi yudilluka an sabilih. An sabilillah atau sabilih? Yudilluka an sabilillah atau sabilih? Sabilih, ya. Wala tuti' aktsar man fil ard. Jangan kalian ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini. Hah? Sabilillah. Wala tuti' aktsar man fil ardi an sabilillah. Ya. An sabilillah atau sabilih? Sabilillah yang benar, ya. Jangan kalian itu ikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini. Karena mereka apa? Sifat umumnya manusia itu jahil, tidak punya ilmu. Kalau kita ikuti kebanyakan ini, kita akan terseret kepada jalan yang keliru. Yudilluka,
mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jangan patokannya sudah banyak seperti ini Ustaz, kami nanti kalau menyelisih. Ya berarti antum beragama dengan manusia, beragama karena manusia. Itu lain lagi urusannya, itu lain lagi ceritanya berarti. Ya. Anak tidak siap Ustaz kalau menyelisih arus. Ya, itu antum, ya. Itu antum. Tapi tidak menjadikan kebenaran itu berubah gara-gara banyaknya manusia yang menyelisihi. Ya. Wa hadzal ikhtilaf mi'walun khatir yuhaddidu sahwata wa khasatan anna a'da'aha fatinu lahu wa asbahu yaziduna an-nara ishti'alan wal furqata ittisa'an. Ya, dan ini adalah perselisihan yang dia sampai pada taraf seperti ini, terpecah belah kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya yang dia merusak, menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Ya, terlebih-lebih bahwasanya musuh-musuh kaum muslimin itu sudah paham mereka, sudah ngeh mereka, sudah tahu kondisi kaum muslimin seperti ini, maka mereka memanfaatkan kondisi perpecahan ini, mereka tambahkan, mereka kompori, mereka makin hidupkan api perpecahan sehingga makin rusak kaum muslimin, sehingga makin berselisih. Maka ini pernah terjadi di Yaman itu. Di Yaman itu, di Darul Hadits di Damaj, itu sudah perang antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah di kalangan Darul Hadits, orang-orang Ma'rib, orang Damaj, penuntut ilmu di sana. Tembak-tembakan sudah nih. Kemudian datang bantuan ya dari teman-teman yang lain, yang maksudnya ada Al-Qaeda datang, ada kan ahli jihad semua itu. Ilmunya luar biasa. Ada datang dari Islahi itu semacam Ikhwan Muslimin. Dari yang lain Darul Hadits datang di situ. Ya, Syekh kita bahkan pertama kali fatwakan jihad, buat tempat markas perang di situ, tempat bantuan. Ya. Akhirnya datang ingin memberi bantuan. Mereka di dalam tubuh mereka itu berpecah belah. Bagaimana ini? Kita terima bantuan atau tidak? Enggak. Kalau mereka ahli bid'ah tidak menambahkan kekuatan, justru kelemahan, hancur nanti kita. Bagaimana caranya? Kita perangi sekalian mereka. Itu jadi perangnya dua. Ya, ini sebagian perang dan ahlul bid'ah dari kalangan Syiah, yang satu itu menembaki saudara-saudara yang mau membantu. Ya, itu di Yaman sana seperti itu terjadi. Apa ndak rusak seperti ini agama kalau cara berpikir sampai seperti itu? Sudah kita kondisinya loh, kita kondisinya apa? Istilahnya rubah, kita kebakaran. Tolong, ada yang tolong, saya bantu ya. Kamu Ahlus Sunnah atau Al-Bid'ah? Ya. Ahlus Sunnah atau Al-Bid'ah? Tolong RT dicatat dulu yang Ahlus Sunnah aja yang boleh siram air. Ya. Terbakar rumahnya antum, ya. Terbakar rumahnya antum. Ya. Habis itu begini, rusak habis rumah saya. Gara-gara apa? Dengan atas nama manhaj, ya. Manhaj sudah apa? Jadi tameng yang dikambing hitamkan. Ya, manhaj salaf, manhaj salaf dari mana ini? Manhaj ngawur, ya. Manhaj ngawur, ya. Enggak tahu manhaj dari mana seperti ini. Lahirnya dari mana kita juga enggak tahu. Ya. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya geleng-geleng itu masyayikh kita melihat, ya Allah. Apakah ini adalah hukuman dari Allah untuk mereka karena sudah terbiasa seperti itu? Ya. Terlalu banyak menjarah orang, menghancurkan kehormatan orang. Ya, oh, anak kalau dengar kisah bagaimana nama guru kita itu dihancurkan namanya, ya Allah, sedih kita, betul-betul sedih. Apakah ini manhaj salaf? Kita tidak perlu dalil untuk menyebutkan ini batil. Tidak perlu dalil. Cukup fitrah kita saja. Tidak mungkin manhaj salaf seperti itu. Ya, kita tidak perlu dalil sudah. Ya, tidak mungkin. Ya, ini manhaj salaf bagaimana mengajarkan orang bengis, mengajarkan hilang rahmah, ya, suudzon terus dengan orang lain, kamuflase di hadapan kaum muslimin. Kan seperti itu. Sebagian orang kamuflase, ketemu yang dia sama-sama jenggot, dia akan ini satu pengajian atau beda ini. Dicari tahu dulu. Suudzon dia dengan kaum muslimin, ya. Suudzon dia. Anak tahu persis karena pernah pelaku, ya. Karena kita pernah pelaku, ya, tokoh utama kita. Oh, Masya Allah gitu kan. Tahu persis kita, ya. Sampai kita itu dulu mau buat buku, ya, itu jangan kau kambing hitamkan manhaj salaf. Ya, jadi semua orang berpayung dengan manhaj salaf. Padahal itu apa? Anda tidak ketemu Nabi, tidak ketemu Abu Bakar, tidak ketemu Imam Ahmad. Ya, bagaimana Anda mengklaim ini pasti manhaj salaf? Sedangkan apa? Anda pun dalam masalah ilmu, sanadnya ilmu tidak jelas. Ilmu ini tidak selesai. Ilmu itu bermulazamah dengan ulama siapa? Ndak punya apa? Nggak punya kejelasan, ya. Hanya seperti itu. Kami banyak akhirnya merusak ya, seperti ini.
Ya. Makanya itu ada, ana baca penjelasannya Syekh Shalih Fauzan langsung, tulisan suratnya menasehati masyayikhnya mereka itu ketika terjadi. Kan mereka minta wasiat, minta arahan ke masyayikh di Timur Tengah, Saudi secara khusus. Apa yang harus mereka lakukan untuk masalah ini? Waktu di Damat sebelum di ini. Awal-awal Damat sudah direbut. Sudah tidak ada, sudah Darul Hadis, Damat sudah tertutup. Ya, sehingga ketika itu mereka minta ini, apa yang harus dilakukan? Kata Syekh Shalih Fauzan waktu itu ana baca, beliau mengatakan, membawakan ayat, yaitu wa ma asabakum min musibatin famin anfusikum. Ya, ayatnya apa? Apa yang menimpa kalian dari musibah itu karena sebab ulah kalian. Ya. Jadi ingin disindir Syekh bahwasanya ini gara-gara kalian seperti itu. Ya, ini adalah ujian dari Allah untuk kalian karena kalian sudah berlaku seperti itu. Tidak dikatakan kalian harus istiqamah, kalian harus ini, ya ada dikatakan bersabar, tetapi diingatkan ini sebab kalian, ya. Gara-gara ulah kalian sendiri. Ya, itu akibatnya. Makanya kita itu perlu belajar. Agama ini kalau kita belajar, semakin kita berilmu, semakin kita itu memiliki rahmah, semakin kita itu memiliki keinginan agar kaum muslimin itu dapat hidayah. Bukan semakin kita bengis, semakin tajassus cari kesalahan, semakin kita itu suudzon, ya. Kita maunya dengan yang sesama satu kelompok aja, satu mazhab saja. Ya. Tidak ada. Maka itu bukan manhajnya salaf, tidak tahu manhaj siapa. Itu hanya klaim kalau dia mengatakan manhaj salaf. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengkaji penjelasan lebih lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.